Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, perjamuan kudusnya nanti ya setelah khotbah. Ya, karena temanya memandang kepada Yesus dan perjamuan kudus adalah mengingat tentang Dia. Ya, jadi sebetulnya bagus ini. Mengingat akan Dia, memandang akan Dia sebetulnya bukan seminggu satu kali, tapi setiap waktu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sebelum membaca ayat-ayat ini, saya terima kasih banyak Pak Vincent sudah dibantu untuk membuat slide-nya. Saya mau membaca ayat terkait dengan bagaimana kita punya pandangan tentang Yesus. Sebetulnya sebelum memandang kepada Yesus, kita harus punya pandangan kepada Yesus ya. Pandangan itu terkait dengan siapa Dia buat kita pribadi. Ya. Karena kalau Dia tidak termasuk yang diperhitungkan untuk kita melihat, mendengar dan mengarahkan hati pikiran kita kepada Dia, ya pasti tidak akan terjadi sesuatu apapun ya. Nah, Matius 16 ayat 13 sampai 17 saya membaca untuk kita. Tapi sebelum membaca, saya mau tanya aja, apakah ada di antara kita hari ini yang ke gereja membawa Alkitab seperti saya membawa Alkitab? Ada? Gak ada. Ibu bawa? Bagus sekali. Ya. Ibu, kalau saya cari Alkitab di HP, ayat Alkitab. Tapi kalau saya mau membanding-bandingkan, mau bolak-balik, lalu kasih catatan, kasih warna, saya nggak bisa di HP. Saya pakai di buku saya, Alkitab saya. Oke, Matius 16 boleh dilihat. Ibu Teguh boleh baca ya. Matius 16 ayat yang ke-13. Ya. Lalu saya 14, Pak Teguh 15, saya 16, lalu bersama-sama ayat yang ke-17. Sudah Bu, silakan sebisanya dengan suara yang kuat. Daerah Kaisaria Filipi, ya. Oh ini mungkin karena kurang penyambungnya. Kecil-kecil ya Bu ya. Pak Teguh bisa? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, maaf. Iya, saya aja yang baca. Oke, Matius 16. Nggak ada di sini soalnya Bapak Ibu. Ini saya tambahkan, Pak Vincent sudah menyelesaikan hari Sabtu yang lalu. Tapi setelah Pak Vincent, saya tiba-tiba digerakkan Tuhan untuk membaca ayat ini dan menyampaikannya kepada saudara sebagai pendahuluan. Oke. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya, kata orang, siapakah aku? Nah, Yesus maksudnya ya. Jawab mereka, murid-muridnya, banyak orang ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Ayat 15, lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Oke, orang banyak boleh berpendapat tentang Yesus macam-macam, ya. Tapi buat kamu, aku tuh siapa? Ya, karena ini penting banget ini. Lalu, ya, jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kalau saudara membaca Alkitab baik dari HP juga, saya mau mengajak kita mengatakan ini sama-sama. Ya, ayat 16. Oke, yang bisa baca. 1, 2, 3. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Ya. Ini jawaban yang spesifik, spesial yang orang lain tidak punya. Hanya murid saja. Hanya Simon Petrus. Nah, kalimat selanjutnya ini luar biasa. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, kepada Simon. Kepada Simon Petrus ya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saudara-saudara, buat pembenci, Yesus itu siapa? Mereka pasti punya banyak jawaban ya. Pengkhianat, pecundang, penyesat, kuasa Belzebul. Ya. Ketika mereka menyerahkan Yesus di atas kayu salib, mereka teriak-teriak layaknya seorang lebih daripada penjahat. Ya. Nah, itu terserah mereka. Kenyataannya, kebenaran itu tidak pernah datang dari pendapat manusia. Ya. Jadi nih, andai kata seluruh dunia menolak Yesus, tidak percaya kepadanya, eksistensi keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak bisa dibatalkan. Nah, ini kan pengandian yang ekstrim toh. Nyatanya kan tidak begitu. Nyatanya kamu dan saya ada di sini, ya kan? Kenapa kamu dan saya ada di sini? Saya mau tanya ya, siapa di antara saudara yang lahirnya dalam keluarga non-Kristen? Boleh angkat tangan? Banyak loh. Ada orang berpendapat begini, pilihan agama itu tergantung apa yang orang tua ajarkan kepada anak-anaknya. Kalau kamu dilahirkan di keluarga non-Kristen, ya kamu pasti akan ikut agama orang tuamu, betul ya? Saya dilahirkan dalam keluarga Kristen. Itu sebuah rencana Tuhan atau kebetulan. Saya memang tidak bisa memilih, tetapi andai kata saya beragama Kristen hari ini, tapi tanpa pengenalan akan Tuhan, hanya Kristen KTP, Kristen agamawi, Kristen yang dipilihkan orang tua kepada anaknya, itu tidak pernah berbicara apa-apa bagi hidup saya dan masa depan saya di hadapan Tuhan. Jadi apa yang membuat kamu dan saya ada di sini? Kelahiran baru, ciptaan baru, pemilihan Tuhan atas kita. Jadi ini enggak peduli soal apa agamamu pada waktu kamu kecil. Apa agamamu waktu orang tuamu melahirkan kamu. Tapi saya berkata karena kasih karunia Tuhan untuk setiap kita yang ada di sini. Betul Bapak Ibu? Ya, karena engkau dipilih Tuhan. Engkau dikasihi Tuhan. Jadi hari ini kalau engkau beragama Kristen itu bukan sekedar agama. Tapi karena Allah telah mengaruniakannya kepadamu. Karena Allah telah memilih kepadamu untuk diselamatkan. Dia mengasihi engkau. Dia datang ke dunia dan mati di atas kayu salib sebetulnya karena mencari yang terhilang. Siapakah yang terhilang? Bukan soal agama. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang itu berapa orang? Ya semua. Tidak terkecuali. Orang Kristen, orang yang agamanya non-Kristen sama-sama terhilang. Dan dia datang ke dunia untuk mencari yang terhilang dan menyelamatkannya. Dia yang berinisiatif.
Dia yang pegang kendali dan dia yang memilih. Dulu waktu saya sekolah teologi ada perbantahan seperti ini. Pak, Allah penuh kasih karunia itu artinya Allah mengasihi semua orang, ya atau tidak? Iya. Tetapi mengapa Allah hanya memilih sebagian orang untuk diselamatkan? Mengapa tidak semua saja dipilih? Selesai. Apa yang dia tidak bisa buat untuk kita? Kalau dia berkata hari ini, semua manusia yang jatuh diampuni dosanya dan diselamatkan oleh karena kekayaan kemurahan Allah. Dia sanggup. Dan karya salib Kristus itu cukup untuk menebus seluruh dosa manusia sepanjang zaman. Tapi kenapa engkau dan saya yang dipilih? Yang lain tidak dipilih. Sebetulnya bukan Allah tidak memilih. Tetapi jawabannya adalah karena konsep pemilihan dari Tuhan mengambil konsekuensi bahwa mereka yang tidak terpilih akibat pemilihan, mereka akan tetap menikmati dosanya dan hukumannya dan maut menjadi bagian daripada kehidupan yang akan datang. Saudara-saudara, apakah engkau mengerti akan kasih karunia ini? Itu luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan, andai kata saya tidak masuk dalam pilihan itu. Mungkin saya hanya buta saja, gelap saja, nggak mikir apa-apa. Tahu-tahu mati saya dalam dosa dan dalam api yang kekal. Tapi ketika saya menerima kasih karunia, saya melek, saya melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Sehingga hari ini saya berkata, bukan aku yang memilih dia, tapi dialah yang memilih aku. Bukan kamu yang memilih dia, tapi dia yang memilih kamu. Sebab itu perkataan Yesus kepada Petrus tepat sekali. Engkau Simon bin Yunus, engkau orang yang berbahagia. Saya orang berbahagia, engkau orang berbahagia. Sebab bukan manusia yang mengatakannya kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saya bersyukur aja. Saya menjadi orang yang dipilih, dikasih. Dan aku berkata kepadamu jemaat, engkau pun demikian. Dikaruniakan untuk orang-orang yang dikasihinya. Saudara-saudara, ini pandangan yang basically, ya, fundamental. Pandangan yang paling mendasar Bapak Ibu. Ya, di luar itu kita tidak bisa melihat siapa dia. Ada banyak orang berkata, guru yang baik. Ya, Yesus ada guru yang baik, betul. Ya Rabi, orang berkata begitu. Rabi artinya apa? Guru, ahli agama. Ya, saudara-saudara, itu belum masuk kepada inti yang sesungguhnya. Kalau jawaban Bapak Ibu dan Saudara sama dengan jawaban Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau dikaruniai Bapak Ibu. Dan apakah engkau sepakat dengan pernyataan Petrus bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup? Amin. Ya. Saudara-saudara, dan dia dikaruniakan kepada kita untuk menjadi substitusi kita, pengganti kita. Dan oleh karena dia kita tidak lagi dihukum, disalib, karena sudah diambil oleh Yesus. Dan semua kutuk hukuman atas dosa manusia telah ditimpakan kepada tubuh Yesus di atas kayu salib. Dan itu sebabnya kita hari ini melihat kepada salib itu. Dan memandang kepada Yesus. Yesus yang mana? Ya, orang-orang Amerika Latin pakai nama Yesus banyak. Ya, Paulo de Jesus atau siapa.
Di Indonesia nggak ada orang yang pakai nama Yesus ya, nggak berani ya. Terlalu berat. Mungkin begitu ada yang pakai langsung disalibkan. Ini bukan soal nama. Bukan sekedar nama, tapi makna nama dan apa yang kita lihat kepada dia. Siapa dia? Dan hari ini saya percaya engkau sudah dikaruniai. Seperti yang Bapa kerjakan melalui Yesus Kristus untuk jemaatnya. Ya, saya akan berkata kepada saudara, bagi engkau, bagi jemaat, Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Yesus penolong kita satu-satunya, namanya berkuasa untuk hidup saya. Karena di dalam namanya ya, ada keselamatan. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang kepadanya keselamatan itu dikaruniakan. Bapak Ibu, nama siapa? Yesus. Dan saya hari ini melihat dia, bukan seperti orang banyak melihat dia. Ya, kenapa banyak orang berani mati karena nama Yesus? Saudara-saudara, kalau tidak dikaruniai, nggak bisa. Orang melihat, menonton kematian para syahid itu adalah penderitaan yang luar biasa. Tapi kamu tidak bisa membayangkan bahwa mereka mati di dalam kebahagiaan. Mereka mati, entah itu dibakar, gitu, dipotong. Saudara-saudara, dengan sukacita. Nah pertanyaannya nih, kalau tidak ada karunia dari surga untuk orang-orang yang seperti itu, bagaimana mungkin? Takutlah, ya kan? Hari ini di China, korupsi hampir dieliminasi karena hukumannya berat. Ya, hukuman mati. Sebetulnya saya sedih juga sih kalau andai kata semua orang yang berdosa harus dihukum mati. Habis. Karena apa? Korupsi kan masalahnya bukan soal uang aja dong. Korupsi waktu, korupsi enggak. Nah, korupsi untuk hal-hal yang lain. Memanipulasi. Habis Bapak Ibu. Dan mereka takut mati. Itu sebabnya mereka tidak mau korupsi. Tapi itu hanya hukum yang mengikat di dunia ini saja. Belum menyelesaikan jiwa. Apakah Indonesia akan menyusul hukuman mati untuk koruptor? Banyak orang bilang, coba yuk, biar habis. Saya percaya biar. Tapi hari ini engkau tidak korupsi, engkau melakukan kebenaran, engkau baik-baik. Bukan karena takut hukuman. Tapi karena engkau sudah memiliki kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Amin. Iya kan? Karena dialah hidup saya. Ya, saudara-saudara, dia juru selamat saya, iya. Dia datang untuk saya, iya. Ya, saya diselamatkan dan kini saya ada di dalam dia, iya. Dia ada di dalam saya. Dan saudara-saudara, itulah Yesus yang penuh dengan kasih karunia buat engkau dan saya. Nah, kalau saya meneruskan khotbah ini, maka kita hanya bisa melihat dan memandang kepada Yesus dari sisi yang sudah dikaruniakan Bapa kepadamu. Hanya mungkin kita seringkali lupa atau hanya enggak fokus saja. Itu sebabnya perlu diingat ulang. Ya. Kadang-kadang mungkin ada bertanya begini, ya khotbahnya kok begitu saja, itu saja beritanya. Sebetulnya memang gak ada berita lain ya tentang Injil kasih karunia itu hanya Yesus saja. Josephine malah mengatakan dari Kejadian sampai Wahyu, kalau semua ayat dipetani, yang ada hanya Yesus.
anak domba Allah. Sudah menjadi korban, mati bagi orang berdosa, supaya ia hidup dalam kekekalan. Ya saudara-saudara, mari kita melihat kebenaran ini selanjutnya. Oke. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban yang begitu merintangi kita. Ya, saudara, hidup ini di dunia selalu saja ada beban. Ya, jangan takut, sebab Tuhan mengaruniakan kepadamu supaya kamu kuat dan dapat menanggung beban itu. Oke, bukan hidup tanpa beban. Ya, kamu punya beban, tapi engkau cakap untuk menanggungnya. Ya, nah kalau beban itu merintangi kita, nah ada nasihat. Nanti kita lihat. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Oke, ayat yang kedua. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, gambaran dari ayat ini adalah bahwa kita ada di sebuah gelanggang, stadium, dan dikelilingi oleh banyak penonton. Nah, itulah yang disebut dengan saksi. Ya. Saya tahu sih, hidup orang Kristen itu kan seperti terang, bukan di bawah gantang, ya, tapi yang ditaruh di atas dan menerangi ruangan. Saudara-saudara, Yesus juga berkata bahwa kamu tuh seperti sebuah kota di atas bukit, ya kan? Pernah saudara membayangkan, andai kata nih, ada 3 perampok ketangkep, ya, namanya A, B, terus yang terakhir namanya Petrus. Namanya, siapa yang namanya di sini nggak ada? Yohanes. Menurut saudara nih, yang paling diolok-olok siapa? Kelihatannya. Nama-nama lain biasa aja lah. Tapi begitu namanya Yohanes, namanya Petrus. Gimana ini namanya pakai nama baptis nih, ya? Tapi perampok, wah. Nah itu Pak Ibu, karena apa? Kita seperti dilihat oleh semua orang, ya. Nah, di dalam stadium itu kita sedang ada dalam perlombaan hidup. Tapi bukan engkau bersaing dengan tetanggamu, dengan temanmu, dengan orang tuamu. Enggak. Kamu hanya bersaing dengan dirimu karena banyak beban yang merintangi itu tadi. Iya kan? Saudara-saudara, penulis kitab Ibrani bilang, tanggalkan itu. Saya pernah cerita, ini ilustrasi sebetulnya kisah nyata yang sudah lama. Pernah dengar enggak? Ada seorang tukang penjual periuk, ya. Jadi apa itu? Dari tanah liat, ya. Pecah belah dari tanah liat. Dan dia biasa memikul dari rumah dia menuju pasar di kota, ya. Ya mungkin ini cerita waktu saya masih anak-anak, ya, sekolah, ya. Saya ingat banget sampai hari ini. Tapi zaman itu ya saya paham lah, mungkin saja bisa terjadi. Nah ketika dia berjalan dengan pikulan yang berat, tiba-tiba ada sebuah mobil pickup, ya, berhenti di depan dia. Dan sopirnya turun dan menawarkan kepada bapak ini, Pak, bapak memikul ini mau kemana? Ke pasar. Berapa jauh dari sini? Oh mungkin masih sekitar 5
8 kilo lagi. Wah, kasihan kan? Dia bilang, ini mobil saya kosong, Bapak boleh enggak naik ke atas, ya saya antar ke pasar. Gratis Pak, begitu. Lalu dia bilang terima kasih sudah membantu saya dan kemudian naik ke atas mobil bak terbuka itu dan dia kemudian berjalan mobilnya. Tapi baru jalan beberapa ratus meter, pengemudinya langsung mengembalikan kepada menepikan mobilnya ke pinggir jalan. Kenapa? Karena dia melihat dari kaca spion bahwa bapaknya di atas itu, di atas pickup itu masih memikul bebannya. Ya, mungkin ini cerita lucu ya, tapi itu terjadi Bapak Ibu. Jadi dia bilang begini, Pak, maaf, Bapak boleh letakkan beban itu, pikulan itu. Bapak enggak harus menggendong. Bapak itu jawab gimana? Enggak usah, enggak apa-apa, saya enggak mau membebani, enggak mau merepotkan. Ya, yang saya ini jalan aja enggak jadi jalan, cuma berdiri aja sudah senang, sudah terbantu. Ya kasihan sekali. Kelihatannya itu merupakan banyak gambaran kehidupan orang yang sebetulnya di dalam Yesus, sambil di dalam Yesus masih pikul beban. Dan itu sungguh-sungguh merintangi. Pemuda itu jawab, sopir itu jawab, Bapak, bebanmu sudah ditanggung oleh mobil ini. Jadi kamu enggak perlu pikul lagi. Letakkan Bapak. Gimana menurut Bapak Ibu Saudara? Kamu setuju bahwa bebanmu sudah diambil oleh Yesus, ditanggung oleh Yesus? Ayo letakkan aja. Enggak usah dipikul terus, enggak usah dipikir terus. Ya Bapak Ibu ya. Sekarang masuklah dalam perlombaan ini. Nah kalau saudara masuk dalam perlombaan ini hanya melepaskan semua rintangan, berlarilah kepada tujuan yang ada di depan kamu. Ya, maka Ibrani penulis Ibrani berkata, marilah kita melakukannya. Berlomba tadi dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dan ini hanya bisa terjadi kalau kamu sudah mengerti pandangan tentang Yesus seperti yang saya sampaikan di dalam pendahuluan tadi. Bapak Ibu, pandanglah kepada Yesus. Yohanes 10 ayat 9, saya tertarik dengan nats ini. Dia berkata, akulah pintu. Ya, semua rumah ada pintunya. Semua kandang juga ada pintunya. Ya, ini terkait dengan gambaran Yesus gembala yang baik. Ya. Nah, kalau saudara membaca, ya, ini gambaran antara gembala dan Yesus yang menggembalakan domba-domba itu. Dia berkata seperti ini, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Ya, masuk melalui Yesus selamat. Setelah itu boleh masuk, boleh keluar. Akan menemukan padang rumput. Pernah punya gambaran tentang kandang domba? Ini saya gambarkan ya. Saya enggak tampilkan ya. Akan memudahkan sih. Andai kata ini adalah pintu, oke? Nah ini kandang. Di sana. Pintu itu di zaman itu ya, tidak pakai pintu begini. Tapi penjaga selalu duduk dan tidurnya di pintu itu. Nah, Yesus menggambarkan dia gembala atas domba-dombanya dan dia yang berjaga di pintu itu. Nah, kalau semua domba masuk ke dalam kandang, Yesus di pintu, itu artinya apa? Keamanan, perlindungan, pemeliharaan, penjagaan. Ya saudara-saudara, domba-domba aman. Ya. Kalau tidak melalui pintu dia adalah pencuri. Dan Tuhan menjaga supaya domba-domba ini bisa tetap aman. Nah yang menarik, domba ini kan keluar masuk. Tidak di kandang terus. Nah, biasanya
kandang yang terbuat dari batu, ya mungkin setinggi 1,5 meter begitu, ya itu dijaga oleh gembala, dan ketika domba-domba yang ada di dalam harus keluar, dia akan pergi ke padang rumput. Jadi hidupnya domba seperti ini. Waktu di kandang, Yesus di pintu. Mereka melihat kepada Yesus. Aman. Dan mereka tidur. Bapak Ibu, pada waktu pagi, waktunya domba makan, mereka harus keluar melalui pintu. Dan ketika mereka keluar melalui pintu, melalui Yesus. Yesus yang adalah gembala itu kan, keluar dan menemukan padang rumput. Saudara-saudara, padang rumput adalah tempat ketersediaan. Ya, di sanalah domba makan. Bahkan firman Tuhan Mazmur 23, ia membaringkan aku di padang rumput. Ya, walaupun sudah punya kandang sendiri, tapi membaringkannya di atas ketersediaan. Saudara, setelah mereka kenyang, ya hari sudah mulai gelap, mereka kembali. Domba-domba mengenal Dia dan memanggil namanya satu persatu, ya, dan mereka masuk ke dalam kandang. Ayat yang ke-10, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ya, ayat yang ketiga, saya ketutupan ini tak baca di sini ya. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ini nanti jemaat akan saya jelaskan. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ya. Saudara-saudara, domba fokusnya memandang kepada gembalanya. Gembala berjalan di depan. Gembala berjaga-jaga di pintu. Keluar dan masuk melewati pintu. Melewati gembala. Kalau keluar menemukan padang rumput, dia kembali masuk menemukan perlindungan Tuhan. Dan Yesus menjadi sentral. Yesus menjadi fokus dari kehidupan mereka. Saya percaya jemaat seperti itu. Saya seperti itu. Ya. Dan saya bukan hanya memandang kepada Dia secara melihat bagaimana Dia, tapi saya juga mendengar Dia adalah bagian daripada memandang kepada Dia. Nanti bagian yang terakhir. Yohanes 10 ayat 11 kita katakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Bapak Ibu, tidak ada gembala yang memberikan nyawa bagi dombanya. Terlalu mahal. Ya. Nyawa domba-dombanya untuk gembala baik. Ya buat sate. Ya, tapi ada satu orang saja di dunia ini yang rela menyerahkan nyawanya, ya, untuk dombanya. Dia yang mulia menyerahkan diri untuk kepada kita yang tidak mulia. Dia yang berharga, dia yang bernilai, dia yang luar biasa memberikan dirinya kepada kita yang sebetulnya, ya, kamu tahu kan. Jadi sekarang kalau kamu ditanya nilai hidupmu seperti apa, semahal apa, kamu bisa berkata dengan bangga, semahal, senilai, semulia Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi saya. Ya, enggak main-main loh ini. Di hadapan Tuhan kamu berharga, kamu mulia, kamu dikasihinya, kamu seperti biji matanya Tuhan jaga. Ya, dulu ada seorang hamba Tuhan berkata, ada enggak ibu-ibu, ya ibu-ibu, kalau misalnya ini kepingin apa gitu, itu namanya apa ya, lagi ngidam, ngidam itu kepingin yang gak bisa ditahan, kan rasanya harus dituruti gitu. Ya, ada enggak ibu-ibu atau istri-istri yang ngidamnya
aneh-aneh. Saya dengar banyak ya. Minta makan jam 12 malam, jam 1, pokoknya harus ada, suaminya suruh cari gitu. Tapi saya belum pernah melihat orang ngidam. Ini ngomong cinta ya, kasih sayang ya. Pah, maaf, aku ngidamnya ini minta maaf ya kode aneh. Kenapa? Ngidam apa? Aku kok kepengen nyulek ini matamu gitu. Ada enggak ya orang ngidam tapi kok aneh gitu. Ya. Ngidam mau nyulek moto. Saudara, jangankan dia. Kamu sendiri aja enggak tega kan? Apa ini? Ngucek-ngucek biji mata. Ya kan? Kalau ngucek ya ini ditutup dulu baru diginiin. Saya tuh baru ngerti harga sebuah mata itu yaitu kalau keculek. Wih, pedes, merah, berambangi. Ya kan? Saudara-saudara. Tapi Tuhan bilang, aku memelihara umatku seperti biji mata. Betapa engkau berharga Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang mau ngucek-ngucek kamu, dia yang melindungi. Ya, percayalah. Sekarang kita melihat perjanjian lama tentang memandang kepada Yesus. Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ini kisah tentang bangsa Israel yang sangat jumawa. Mereka menentang Tuhan, mereka menentang Musa, mereka berkata-kata yang gak karuan. Ya, yes, misu-misu, ya, pokoknya melawan aja. Memangnya nih, ini Israel ya. Memangnya nggak ada kuburan nih di Mesir. Kenapa kamu membawa kami mati di padang gurun? Padahal mereka sudah tahu mujizat dialami setiap hari Bapak Ibu. Ada banyak orang yang berkata, kalau orang melihat bukti bahwa Tuhan ada, mujizatnya nyata, pasti dia tidak akan berbantah, dia akan bisa bertahan. Tak bilangi ya, kamu tidak akan pernah mungkin bisa bertahan dengan kekuatanmu sendiri Bapak Ibu. Israel pun tidak. Bagaimana mereka keluar dari Mesir? Diselamatkan oleh Tuhan. Ya, banyak tulah sudah dilewati. Dia berangkat dengan pemeliharaan. Lewat Laut Merah. Tuhan belah. Tiap hari ada tiang api, tiang awan. Mereka melihat tapi tetap aja ngedumel, berontak. Mereka mengata-ngatai Musa. Sampai akhirnya ada yang mati, banyak yang mati karena dimakan atau dipakut oleh ular tedung. Ya. Ini saya belum baca. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipakut ular, ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ini kan perjanjian lama. Saya bilang perjanjian lama cerita tentang apa? Sama Bapak Ibu, Yesus. Jadi ini kan simbol, ya. Ular tembaga ini, ya, yang ditaruh di tiang dan kemudian diangkat. Dan Musa berkata, kamu yang terpagut ular, lihat ini. Ya. Ini gambaran tentang Yesus Kristus yang disalibkan. Dan kita lihat ini, Yohanes 3 ayat 14-16. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, sama. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Bapak Ibu,
setting imajinasi saya pada waktu perjamuan kudus selalu disalib. Ada banyak sih gambar tentang Yesus ya. Yesus gembala yang baik, yang ganteng itu. Brewokan gini, rambutnya panjang, jubahnya dan kelihatan begitu handsome, berwibawa, lembut ya. Tapi kalau saya mengangkat ini, saya selalu melihat tentang salib itu. Karena yang ditinggikan itu, di Bukit Golgota itu, salib itu, di antara penjahat, dia adalah anak manusia. Dan anak manusia itu adalah berbicara tentang kita. Kita yang harus ada di sana, tetapi Yesus telah mewakili kita. Sehingga kita nggak perlu ke sana lagi. Ya. Dan ayat selanjutnya, ayat 15. Kita baca sama-sama. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara sudah memiliki hidup yang kekal. Amin. Dan itu sebabnya kita punya penglihatan. Hason vision. Hanya melalui Dia saja. Jadi kalau kamu melihat segala sesuatu, lihatlah Dia. Kamu masuk lewat Dia, menemukan perlindungan. Kamu keluar lewat Dia, menemukan ketersediaan padang rumput. Ya, saudara-saudara, kamu memiliki hidup. Dan ayat-ayat yang di sebelumnya itu bagus. Ya. Ini ayat 16 adalah ayat ringkasan dari seluruh Alkitab kita. Nah, saudara-saudara, Kejadian sampai Wahyu, kalau diringkas, itu ayat ini. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan sama-sama amin. Ganti dunia, ya, setiap orang dengan namamu masing-masing. Ya. Contoh ya. Karena begitu besar kasih Allah akan Yakub ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya Yakub, ya, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti itu ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan namamu, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Yakub yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, dan kamu lihat karya salib itu adalah bukti betapa Ia mengasihi engkau. Dan engkau hanya percaya saja kepada kasih itu, ya, itu luar biasa. Dan kalau kembali kepada perkataan Yesus, ya, yang luar biasa, Yohanes 10 ayat 10. Ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu, ya, memperoleh hidup, ya, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Oh haleluya, amin. Ya. Matius 17 ayat 1 dan ini ayat-ayat yang terakhir. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ya. Selanjutnya, ya, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ya. Selanjutnya, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Ya. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau,
biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Ini waktu Yesus dimuliakan, ini satu peristiwa yang sungguh-sungguh spektakuler sih Bapak Ibu ya. Elia, Musa sudah dalam kemuliaan, tapi bisa hadir di situ di depan Petrus, Yohanes, Yakobus, ya. Dan di antara ketiga orang itu Yesus paling bercahaya, ya, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saking gembiranya mereka bilang, alangkah senangnya kita di sini saja. Aku akan bikin kemah 3, gitu ya. Untuk Musa, Elia, dan untuk Tuhan Yesus ya, untuk Yesus. Ya. Selanjutnya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Terakhir katakanlah sama-sama, dengarkanlah dia. 1, 2, 3, dengarkanlah dia. Domba ya selalu mendengarkan suara gembalanya dan mengikutinya. Jadi bagaimana kita memandang kepada Yesus? Caranya selain bayangan, imajinasi atau ya, gambaran yang ada dalam pikiran kita, juga dengarkanlah dia. Dengar firman, ya, dengar kata-kata yang dikatakan oleh Alkitab tentang janji-janji Tuhan, ya, itu membuat kita fokus kepada dia, ya, memandang dia. Nah, ini sudah selesai. Terakhir nih Bapak Ibu, kita kan mau perjamuan kudus. 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah itu, kata firman Tuhan, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perhatikan baik-baik ketika ia mengangkat roti dan memecahkannya. Ia mengucap syukur dan dia berfirman, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Terimalah ini menjadi apa? Peringatan akan aku. Waktu saya masih kecil, perjamuan kudus di gereja sebulan cuma sekali. Biasanya minggu pertama. Ya, minggu pertama. Saudara-saudara, kita sudah banyak berubah karena kita semakin mengerti firman. Ya, nanti saya beritahu lagi. Dan sesudah itu, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi peringatan dan peringatan. Ya. Saya mengingat seperti yang saya tadi jelaskan, gambaran tentang salib. Wajah yang berdarah dan penuh luka, mahkota duri. Saya melihat ular yang diangkat Musa itu dalam bentuk yang nyata hari ini. Yesus Kristus yang sudah tergantung di atas kayu salib menanggung semua kutuk kita. Mengingat Bapak Ibu. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Ya, dalam bahasa Inggrisnya often. As often as, sesering mungkin. Ya, di rumah saya ada satu toples, isinya hosti ini. Ya, jadi istri saya hampir setiap hari, ya saya kadang-kadang, ya kadang-kadang tidak pakai ini, tapi saya selalu fokuskan kepada karya salib itu. Saudara-saudara. Ya, jadi
Ini tempat untuk kita mengingat akan dia. Andai kata kamu nggak punya ini, apakah kamu tetap mengingat dia? Jangan mengingat waktu ada masalah saja atau membutuhkan pertolongan saja. Tidak, setiap saat, setiap waktu. Sebab memandang Yesus bukan hanya mengimajinasikan tentang apa yang ada pada dia saja, tapi juga mendengar tentang dia, firman-Nya, dan juga mengingat akan salibnya. Dan saudara, firman Tuhan berkata bahwa melalui tubuh dan darah Yesus, ya. Ini yang disebut di dalam 1 Korintus 11 ini kan kebalikannya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Kalau ada, tapi hampir di jemaat gak ada ya. Tapi waktu itu ada orang-orang yang tidak mengakui tubuh Tuhan. Mereka tidak termasuk dalam bagian jemaat. Tapi mereka ikut-ikutan. Alkitab berkata, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Ada ya orang makan dan minum perjamuan kudus kok malah meninggal. Karena mereka tidak mengakui tubuh Tuhan, mereka nggak percaya. Hanya ikut-ikutan. Ya, saudara bukan orang yang ikut-ikutan kan. Anak-anak Skewa, ya, anaknya tukang sihir ya. Kan ngikutin Paulus, kan kagum dulu. Paulus itu bayangannya aja, ya, sapu tangannya aja ya, itu menyembuhkan. Paulus itu luar biasa karena membangkitkan orang mati juga. Dan mereka saking kagum-kagumnya, mereka ikut-ikutan. Ya, anak-anak Skewa, ya ikut orang dalam nama Yesus ya, ngusir setan. Setan yang guyu saudara. Setan yang ngomong gini, ya Paulus aku kenal. Ya, Yesus Kristus aku tahu, tapi siapa kamu? Langsung setan yang royok itu, anak-anak Skewa, dan mereka lari terbirit-birit dan telanjang. Saudara-saudara, kita bukan orang-orang yang ikut-ikutan. Kita bukan datang di sini juga karena kata orang. Aku percaya seperti yang aku katakan di awal. Menurut kamu siapakah aku? Kamu pasti menjawab sama dengan aku juga dengan Petrus. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dengan cara aku memandang seperti itu, aku menikmati segala kebaikanmu, kemurahanmu, penyertaanmu, pemeliharaanmu, perlindunganmu. Dan tidak ada satupun hal yang baik yang tercecer dan saya tidak mendapat bagian di dalamnya. Sebab Bapak yang baik ngomong sama anak yang sulung, apapun yang kamu mau, kamu boleh ambil. Saudara-saudara, kamu anak bukan hamba. Oleh darahnya yang kudus, kamu sudah dijadikan anak-anak yang dikasihinya. Itu sebabnya Bapak Ibu, sekarang kita boleh ambil roti ini. Ya, pemusik bisa maju ke depan. Kita nyanyi lagu Pandang Saja Kepada Yesus 2 kali, kemudian kita perjamuan kudus. Ya. Bangkit berdiri bersama-sama. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang terus kepada Yesus dengan bersuka. Pandang terus kepada Yesus, hati bersuka. Oke, sekali lagi. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang
percaya. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pandang terus kepada Yesus, hati terhibur. Bapa, terima kasih Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk mati di atas kayu salib. Kepalanya dimahkotai duri, lambungnya ditusuk. Setiap bilur-bilur di punggungnya dan sekujur tubuhnya menandakan bahwa semua sakit kami telah diambil oleh Yesus. Dan kami ada di sini untuk mempercayai. Dan kami melihat karya salib-Mu yang begitu sempurna dan kami mau memandang itu setiap waktu. Perjamuan kudus sesering mungkin. Kami mengingat akan Engkau. Dan saya percaya dan kami semua jemaat-Mu percaya. Siapa yang memandang kepada anak manusia yang ditinggikan itu di atas kayu salib. Dia akan hidup. Dia tidak akan sakit lagi. Dia akan diselamatkan. Dia akan mendapatkan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Jemaat, terimalah janji Tuhan ini. Jangan peduli lagi dengan beban berat yang merintangi engkau. Arahkan matamu tertuju hanya kepada Dia. Dengarkanlah Dia, percayalah kepada Dia. Sebab jaminan hidup dan masa depanmu ada pada Dia. Sampai selama-lamanya. Sesudah itu dia mengambil roti dan mengucap syukur. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Terimalah ini menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi peringatan akan aku. Setiap kali kamu memakannya. Tubuhku benar-benar makanan. Kau sudah membaca di dalam aku. Terimalah dan makanlah dengan percaya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Angkat sama di tangan kanan. Terima kasih untuk darah yang menandakan pembenaran kami. Kami sempurna di hadapan-Mu. Kami tidak bercacat celah. Karena darah-Mu membenarkan dan menguduskan kami. Engkau yang melayakkan kami. Hari ini kami diterima oleh karena pengorbanan-Mu. Dan setiap tetes darah-Mu yang begitu mulia mahal telah menjadikan kami begitu berharga di hadapan-Mu. Ia mengangkat cawan ini dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku dan minumlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi peringatan akan aku. Kamu sudah di dalam aku, kata Yesus. Kamu sudah mendapat bagian di dalam aku. Dan terimalah semua perjanjianku dan segala berkat-berkatku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saya percaya oleh kasih karunia-Mu, bukan oleh karena kami, bukan oleh karena kemauan dan hasrat kami, tapi karena Engkau yang menyatakannya. Hari ini kami percaya, karena Engkaulah yang memelihara iman dan memimpin kepada iman dan kepada kesempurnaan iman. Karena yang ada di dalam hidup kami adalah iman dari anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Biarlah segala berkat yang terbaik itu menjadi bagian kami sampai selama-lamanya. Jemaat, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia anugerah dari Bapa terus menerus ditegakkan dalam kehidupanmu.
kebaikan, kemurahan, kesetiaan Yesus mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa urapan Engkau Kudus mengalir melimpah, engkau naik tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati, dan oleh hidupmu jemaat engkau menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling. Haleluya. Semua kita yang menerimanya berkata bersama, amin, amin, amin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati dan menikmati saat teduh pagi dan selamat dari berhari Minggu.